Assalamualaikum. Hai, perkenalkan aku Vina Suljanata, NIM 19041129. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia yang berada di Kota Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi solid tentang eliksir, di mana dosen pembimbing saya yaitu Bapak Apoteker Yahdian Rasyadi M.Pharm. Sebelumnya saya akan menjelaskan istilah dari kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Menurut buku Farmakope Indonesia halaman 30, pernyataan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut adalah kelarutan pada suhu 20 derajat dan kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau bagian volume zat cair larut dalam volume tertentu pelarut. Pernyataan kelarutan yang tidak disertai angka merupakan kelarutan dalam suhu kamar, kecuali dinyatakan lain. Zat jika dilarutkan boleh menunjukkan sedikit kotoran mekanik seperti bagian kertas saring, serat, dan butiran debu. Pernyataan bagian dalam kelarutan berarti bahwa 1 gram zat padat atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut. Dan jika kelarutan zat tidak diketahui dengan pasti, kelarutannya dapat ditunjukkan dengan istilah berikut. Jika zat itu sangat mudah larut, berarti jumlah pelarut yang diperlukan yaitu kurang dari 1. Dan jika mudah larut, berarti pelarut yang diperlukan yaitu 1-10. Jika larut, zat itu memerlukan pelarut 10-30. Jika zat itu agak sukar larut, jumlah pelarut yang diperlukan untuk melarutkan zat yaitu 30-100. Jika zat itu sukar larut, berarti pelarut yang diperlukan yaitu 100-1000 bagian. Jika zat itu sangat sukar larut, berarti pelarut yang diperlukan yaitu 1000-10.000 bagian. Dan jika zat itu praktis tidak larut, berarti pelarut yang diperlukan yaitu lebih dari 10.000 bagian. Nah, selanjutnya dalam pembuatan sediaan eliksir maupun sediaan farmasi lainnya, perlu quality control dalam proses pembuatan. Berikut ada 8 pengujian yang dilakukan untuk mengontrol kualitas suatu sediaan eliksir maupun sediaan lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang uji organoleptis. Uji organoleptis ini atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Adapun tujuan organoleptis uji ini yaitu untuk menentukan uji organoleptik seperti rasa, tekstur, aroma, dan warna. Alat yang digunakan untuk praktikum ini yaitu piring, gelas cup, pisau, dan alat tulis, dan sesuai dengan kebutuhan kita yang lain. Selanjutnya, cara melakukan pengujiannya itu yang pertama yaitu warna. Warna dilihat dari kesesuaian warnanya. Dan yang kedua, rasa. Rasa disesuaikan dengan perasa yang kita gunakan. Dan selanjutnya, baunya disium dengan aroma sediaan yang kita miliki. Dan penafsiran hasil pengujian dari praktikum kita ini itu dari warna, rasa, dan bau harus sesuai dengan bahan pewarna dan perasa yang kita gunakan saat praktikum. Selanjutnya yang kedua yaitu uji bobot jenis. Adapun tujuan dari uji bobot jenis ini adalah untuk menentukan bobot jenis beberapa cairan. Adapun alat-alat yang digunakan pada uji ini yaitu yang pertama manometer 25 mili, gelas ukur 25 mili, dan timbangan digital dan pipet tetes. Penentuan bobot jenis pengujian ini yaitu yang pertama ditimbang piknometer kosong, lalu diisi dengan air suling. Bagian luar piknometer dilap sampai kering dan ditimbang. Yang kedua, dibuang air suling tersebut, dikeringkan piknometer lalu diisi dengan cairan yang akan diukur bobot jenisnya pada suhu yang sama pada saat pengukuran air suling dan ditimbang. Dan yang ketiga, dihitung bobot jenis cairan menggunakan persamaan
dt kecil sama dengan W2 dikurang W1 per volume Pigno, di mana W2-nya ini yaitu Pigno kosong ditambah sampel dan W1-nya yaitu Pigno kosong. Dan volume Pigno yaitu Pigno tambah air dikurang Pigno kosong. Yang ketiga yaitu ada uji kejernihan. Tujuan dari uji kejernihan ini yaitu untuk mengetahui kejernihan sampel yang kita lakukan. Adapun alat-alatnya yaitu pertama botol, lampu proyeksi, dan lain-lain yang kita butuhkan. Metode pengerjaan uji kejernihan ini yang pertama yaitu kalau secara visual, botol diputar secara vertikal 180 derajat. Berulang-ulang di depan suatu latar belakang hitam putih dan dari samping disinari dengan cahaya. Pencahayaan menggunakan lampu Atterman atau lampu proyeksi. Maka kotoran berwarna akan tampak pada latar belakang putih, sedangkan kotoran tidak berwarna akan tampak pada latar belakang hitam. Yang kedua dengan sinar polarisasi. Cara membaca hasil uji tersebut yaitu suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Yang keempat, ada uji viskositas. Uji viskositas ini bertujuan untuk mengetahui viskositas produk akhir. Prinsip dari uji ini yaitu penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Metode untuk melakukan uji viskositas ini yang pertama yaitu isi tabung dengan sejumlah minyak tertentu, atur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekanan atau penyisapan. Buka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan atmosfer. Catat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler. Cara membaca hasilnya yaitu hasil viskositas adalah waktu yang tercatat dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler sebagai dt. Kemudian dimasukkan dalam rumus yaitu K sama dengan V per dt, di mana K sama dengan konstanta viskositas meter. V sama dengan kekentalan cairan yang diketahui dalam sentipoise. Yang kelima, uji pH. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Prinsipnya, diukur menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Metode yang dilakukan yaitu pengukuran dilakukan pada suhu 250 lebih kurang 20 menit, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditetapkan dengan persamaan pH sama dengan pHs tambah E dikurang ES per K. E dan ES sama dengan potensial terukur dengan sel galvanik. pHs sama dengan larutan dapat untuk pembakuan yang tepat. K sama dengan perubahan dalam potensial per perubahan unit dalam pH. Penafsiran hasil yaitu harga pH 3,8 sampai 4,0 dilihat dari yang tertera pada potensiometer atau pH meter. Yang keenam ada uji stabilitas. Tujuannya yaitu membuktikan suatu mutu produk berubah seiring waktu. Prinsip kerjanya yaitu kemampuan untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar tetap sama. Alatnya bernama kinematic chamber. Metodenya yaitu ada dua, yang pertama yaitu uji stabilitas jangka panjang dan uji stabilitas jangka dipercepat. Penafsiran hasil dilihat dari bulan ke-36 atau ke-60 sesuai sifat dan karakteristiknya. Dan selanjutnya uji kebocoran. Tujuannya yaitu memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Metodenya yaitu 10 tab sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik dengan kain yang menyerap. Lalu tab diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius dan lebih kurang 3 derajat Celcius selama 6 jam.
Cara membaca penafsirannya yaitu letakkan ampul tetap di dalam zat warna biru metilen 0,5-1% dalam ruangan vakum. Tekanan atmosfer berikutnya kemudian menyelupkan zat warna berpotensi ke dalam lubang. Dapat dilihat setelah bagian luar ampul dicuci untuk membersihkan zat warnanya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Dan jika teman-teman ingin lebih lanjut untuk memahami dunia farmasi, silahkan bergabung dengan kami di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia ya. Ditunggu kehadirannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.